A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kajian Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Saya izin share screen ya untuk memperlihatkan beberapa materi yang kita pernah kaji. Gambar-gambar aja, mudah-mudahan pada ingat gitu apa aja poin-poin yang disampaikan. Nah baik, ini pada tanggal, kelihatan ya gambarnya ya. Baik, jadi pada tanggal 15 Juli 2020 kita membahas materi terkait keyakinan gitu ya. Bahwa intinya yang disampaikan pada saat itu bahwa yakin itu adalah paket lanjutan dari iman gitu kan. Jadi keyakinan yang benar tentu ya, karena kalau di Islam itu ada dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin gitu. Tapi kalau yang dibaca adalah ilmu yang spekulatif, kemudian timbul sebuah keyakinan yang mungkin berdasarkan waham, ya nanti akan menemukan bahwa ternyata tidak sesuai dengan kenyataan keyakinannya itu ya. Bahwa dia mungkin mempunyai waham bahwa orang yang sukses adalah orang yang banyak harta dan rajin sholat, tapi ternyata di balik itu sholat pun dilihat dari sisi khusyuknya, dan harta yang banyak belum tentu menyelamatkan seseorang di hari berikutnya, begitu kan. Jadi bisa salah baca gitu kalau seandainya dasar ilmu untuk membangun keyakinannya salah gitu. Jadi kita bahas waktu itu bahwa membangun kehidupan tuh kayak orang bikin kue gitu. Dapat resep, langsung dibelanjakan bahan-bahannya, diuji coba, eksperimen beberapa kali, ternyata hasilnya bantat gitu kan. Ketika dicek, yang pertama kali harus dicek resepnya bener nggak, resepnya bisa dipercaya nggak gitu. Nah kalau kita resep kehidupan ya tentu Al-Quran. Meskipun resepnya sudah betul, pun tidak mudah untuk meramunya menjadi sebuah panduan operasional di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah jadi butuh eksperimen gitu, bagaimana sabar yang betul, bagaimana syukur yang betul, hingga ada bukti gitu. Nah bukti itu kita akan melihat ya dari ilmu yang kita pelajari, ilmu Al-Quran, sunnah, kita uji coba hingga kita bisa melihat bahwa resep itu ternyata bisa digunakan di dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di dunia ini gitu. Hingga timbul sebuah keyakinan karena kemudian kita masuk kepada sebuah kebahagiaan itulah gitu ya. Jadi bisa merasakan gitu yang tadinya dibangun berdasarkan ilmu. Jadi hidup adalah sebuah proses untuk menemukan yaitu tadi ya, kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah sudah janjikan di balik kalimah-kalimahnya. Kalau itu mewujud barulah yakin biasanya gitu. Nah itu yang pertama yang kita pernah bahas. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 kita membahas materi yang judulnya adalah secangkir bahagia di pagi hari gitu ya, terkait dengan aspek syukur dan nikmat. Nah dalam materi itu kita membahas bahwa kadar nikmat yang mampu dirasakan tergantung rasa syukur. Jadi
orang banyak yang serba punya gitu, punya macam-macam benda, punya macam-macam kelengkapan hidup, tapi tidak bisa menikmatinya gitu, karena mungkin kurang rasa syukurnya ya. Jadi tidak ada satupun kelengkapan dunia yang dimiliki bisa membahagiakan hatinya gitu. Sementara ada orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan mungkin banyak kekurangan, tapi terasa nikmat aja gitu. Jadi relatif dia bisa menikmati apapun bentuk kehidupan yang Allah izinkan dia dia jalani hari ini gitu. Nah itu sama seperti manisnya iman kan. Tidak semua orang bisa merasakan yang disebut manisnya iman, karena manisnya iman itu jelas bahwa namanya orang beriman itu kan temannya itu bukan hanya lebih banyak ujian, tapi ujian itu baik yang sifatnya ujian kebahagiaan ataupun ujian kesulitan gitu. Jadi orang beriman melihat yang namanya kelapangan, yang namanya kecukupan, yang namanya kebahagiaan pun sebenarnya ada ujian di balik itu gitu. Bagaimana kita menggunakan segala kelapangan yang Allah berikan, kalau tidak sesuai bahaya gitu. Karena itu ujian sebenarnya gitu. Makanya kita berhati-hati ketika diberi lapang, jangan pula sampai menjadi lalai. Karena kita bisa menikmati, mensyukuri sambil waspada, jangan sampai kemudian itu melalaikan kita gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Nah jadi umumnya kenapa tadi sulit hidupnya, karena menyikapi problemnya salah mindset, salah mental gitu kan. Jadi dibaliknya menghadapi kekusutan hidup, ada orang yang bisa bersabar sehingga tampilnya dengan semua problem kehidupan tetap bisa bersyukur dan ya sudah dihadapi dengan berusaha menikmati aja semua perjuangannya begitu. Tapi ada yang tidak sabar, maka apa-apa itu jadi berat gitu. Nah di sana masalahnya cuma satu, nikmatnya banyak, tapi karena masalah yang satu, hidupnya itu jadi susah sekali gitu, karena fokusnya hanya tertuju kepada yang masalah. Padahal kenikmatan yang dia miliki itu jauh lebih banyak ketimbang masalah yang dia miliki gitu. Ya lama-lama hilang juga kenikmatan yang dia punya gitu, karena orang yang kufur itu dicabut juga nikmat-nikmatnya yang sudah ada nanti gitu, kalau dia terus-menerus kufur. Nah jadi yang membuat orang seringkali nggak bisa bersyukur adalah karena sering tadi mengharapkan sesuatu yang tidak ada tapi menyia-nyiakan yang ada gitu. Jadi dalam hal itulah kenapa takdir adalah obat yang terbaik. Karena kalau Allah memberikan semua yang kita mau, kayaknya banyak penyakit di dalam dada yang nggak bisa hilang gitu ya. Tapi karena Allah menakar mana takdir yang diberikan kepada kita, kadang takdir itu kita suka, kadang takdir itu kita nggak suka. Sehingga ketika diberikan takdir yang kita tidak sukai, di situ keluar tuh si ledakan-ledakannya, marahnya. Nah, terlihatlah bahwa ternyata dia terikat oleh bentuk kebahagiaannya itu. Ya, jadi bentuk manusia itu saking terikatnya oleh bentuk, ketika bentuk kehidupan dirubah, dia menderita gitu. Padahal hidup tuh nggak ada yang tetap. Orang dari kecil sampai dewasa, sampai kemudian usia tua, sampai kemudian meninggal, itu semua mengalami perubahan ya. Hari ini keluarga utuh, nanti kan Allah uji dengan kehilangan orang yang dicintai, entah itu pasangannya, entah itu orang tuanya gitu kan. Jadi kehidupan yang kita jalani hari ini nggak akan tetap nih, bahkan 5 tahun yang akan datang kita nggak tahu apa saja variabel yang Allah rubah. Nah ketika nanti takdir itu terus berjalan, bentuk kehidupannya berubah-ubah sesuai ketetapan Allah, kalau orang itu tidak bisa mengalir bertasbih, ridho, itu berat tuh. Hidupnya tersiksa terus gitu. Nah, jadi takdir adalah obatnya gitu. Nah, sementara pengalaman adalah guru terbaik ya. Jadi itu materi yang kita bahas pada tanggal 29 Juli.
Dan kemudian yang terakhir kita bahas tanggal 5 Agustus berjudul Daya yang Besar di Balik Sabar gitu ya. Jadi bahwa sabar itu kemarin setelah kajian kita buat lebih sederhana definisinya kan. Ya seperti seperti akinya mobil gitu. Kalau kita baru beli aki mobil di toko kan harus disetrum dulu gitu. Agar punya daya listrik ya, barulah dikonek ke mobil kan. Nah, si aki yang sekecil itu bisa menyalakan mobil ya, sistem kelistrikannya dan sebagainya. Kalau zaman sekarang mobil ya tanpa kelistrikan nggak bisa jalan karena udah otomatis pakai komputer semuanya begitu. Nah jadi manusia pun sama gitu. Sebenarnya punya daya di dalam dirinya, tapi dayanya itu lemah gitu. Nah harus disetrum itu gitu. Sabar itu penyetrumnya lah gitu. Makanya di Al-Quran orang-orang berimannya yang sabar itu bisa mengalahkan 10 kali lipat kan. 200 orang yang bersabar bisa mengalahkan 100 orang bisa mengalahkan 1000 gitu kan ya. Tapi karena ada kelemahan jadi 1:2 cuman gitu. Jadi kalau sabarnya kurang, dayanya juga kurang gitu. Semakin sabar, daya yang terbatas kita miliki itu jadi lebih besar, dia punya intensitas lebih besar. Nah jadi kenapa itu tadi kita butuh kesabaran? Karena hidup itu sebuah tes endurance. Kayak orang ditaruh di treadmill ya, kalau olahraga dites itu jantungnya semua berfungsi normal atau tidak, ditaruh di treadmill, jogging di sana gitu kan ya. Trek kehidupan itu seperti itu, endurance test, banyak ujian, banyak cobaan. Tapi itu semua bisa dihadapi dengan lancar kalau sabar dan syukurnya tepat gitu ya. Nah, hidup mah akan turun naik gitu. Ketika dia lagi di bawah harus bersabar, ketika di atas harus bersyukur. Jadi mukmin itu tidak punya SOP lain kecuali dua itu gitu. Ketika ada mengeluh, itu berarti di luar SOP sabar dan syukur, itu udah keluar batas tuh. Itu kalau bagi orang-orang beriman. Nah ini adalah sebuah proses seleksi. Allah melihat dengan endurance test itu, siapa yang terpilih gitu, menjadi kader untuk Allah angkat kedudukannya sehingga bisa melaksanakan banyak urusan yang Allah tetapkan di bumi, menjadi wakil lah gitu kan, untuk menyeru orang lain. Nah makanya orang-orang yang tadi teruji kesabarannya, jihadnya dengan berbagai macam hantaman kehidupan, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, dikokohkan untuk menjadi manfaat bagi hamba-hamba yang lain gitu, untuk nolong orang lain gitu. Jadi kalau Allah angkat kedudukan pun bukan untuk kesombongan dan kebanggaan, tapi itu artinya bisa menjadi hamba Tuhan yang berbakti gitu. Karena mau jadi hamba Tuhan yang berbakti, al-abror, tapi dirinya sendiri lemah, dirinya sendiri cengeng, nggak mungkin gitu. Allah itu memilih menaruh urusan amanah di pribadi-pribadi yang sudah Allah uji dulu gitu. Nah, tapi untuk memperoleh kekuatan itu pun kita harus mohon ke Allah gitu. Nah, yang alhamdulillah adalah ketika kita berhasil, kemudian Allah pilih untuk bisa menyampaikan agama, itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi Allah seakan-akan Allah yang kasih ilmunya, Allah yang kasih kekuatannya, sehingga kita bisa beramal, membantu orang lain, yang amal itu yang butuh diri kita sendiri. Kalau Allah sih nggak butuh ditolong, kalau Allah mau, semua dibikin aja, tidak ada yang sulit gitu. Tapi kan harus ada itu peran-peran agar Allah tahu siapa yang bersabar, berjihad, yang berjuang untuk mendekat ke Allah. Nah, seperti itu kira-kira.
Jadi itu aja mungkin ya, saya hanya sekedar mengulas 3 minggu ini kita sudah bahas materi terkait ini, 3 hal tadi. Kita akan pertajam dari sesi pertanyaan, sharing ya terkait materi-materi itu. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kalau yang pada nonton film Matrix ya, itu kalimatnya begini, I can only show you the door ya. Tapi yang harus melangkah adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi aku hanya bisa menunjukkan pintu, tapi kamu yang harus melangkah masuk kan. Jadi teman-teman itu saya diuji dengan beberapa ujian dalam kehidupan. Kemudian saya mengambil, alhamdulillah saya dipepet oleh keadaan sehingga saya mengambil sumber Al-Quran untuk dijadikan panduan di dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan saya. Dan ternyata Allah buktikan ya di balik itu banyak hal yang menakjubkan ya. Sampai hari ini hidup saya menjadi jauh lebih bermanfaat, jauh lebih lengkap ketimbang dulu sebelum diuji gitu. Nah sehingga saya sharing lah kaidah itu ya. Tapi kembali lagi karena hidupnya adalah hidup sahabat-sahabat, bukan hidup saya. Kalau saya kan sampai hari ini juga tetap menggunakan SOP yang saya sampaikan gitu. Kalau saya kembali ke SOP yang lama, mengandalkan akal kita, mengandalkan pertolongan dan rasa kasihan orang lain, wah capek hidup itu. Tapi ternyata mengandalkan Allah, bersabar, ridho dengan apapun yang dihadirkan, nggak mungkin Allah menelantarkan, punya keyakinan seperti itu membuat hidup itu jauh lebih mudah dan gampang. Jadi saya nggak akan mau balik lagi seperti orang lain yang masih banyak mengandalkan hal-hal yang di luar dirinya ya, yang sifatnya tadi bantuan orang lain ya. Yang nomor satu ke Allah dulu gitu. Allah akan keluarkan semua potensi yang ada di kita kalau kita memang mohon ke Allah gitu. Jadi tadi yang disampaikan Indra bahwa coraknya materi kajian Rabu itu mungkin asik dibahasnya, tapi dilaksanakannya itu nggak enak. Ya, karena yang namanya sabar, syukur, tawakal, mungkin enak kalau dibahas gitu. Tapi ketika dilaksanakan, itu butuh keberanian. Ya, butuh keberanian berpegangan kepada Allah, butuh keberanian untuk berpegang kepada Allah yang goib, yang tidak terlihat. Gitu, tapi yakinlah bahwa buktikan sendiri banyak hal di balik itu. Nah makanya kembali lagi ya saya hanya bisa menyampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi, kemudian ada sharing dari sahabat-sahabat yang lain yang pernah mengalami juga, memberikan testimoni. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan bakar untuk kawan-kawan sehingga berani untuk mencoba sendiri dalam kehidupannya gitu. Jadi hidup adalah hidup kita masing-masing dan kalau kita itu tadi ya, saya hanya bisa menyampaikan aja dan sharing gitu. Tapi kalau seandainya belum berani melaksanakan, ya kehidupannya ya juga akan susah untuk diberikan bukti-bukti oleh Allah gitu. Nah makanya ya kita sama-sama mensupport ya dari sisi pengetahuan pertama, kedua dari sisi grup ini gitu, karena saya rasa tidak ada manusia yang tidak diberi ujian, tapi yang kita ingin lihat secara aspek tataran praktis itu bagaimana menggunakan Al-Quran untuk keluar dari problem-problem. Dan kalau kita belum berhasil, barangkali kita mendengar orang lain yang kemudian berhasil, itu bisa termotivasi untuk berani gitu mencoba. Ya. Baik yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah yang menggantikan dengan ilmu yang lebih hak gitu. Semoga sahabat-sahabat diberikan taufik dan hidayah begitu ya, untuk bisa mengalir di dalam kehidupan menggunakan kalimah-kalimah yang itu adalah janji-janji Allah gitu. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.